Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azma Zainul Taufikullah dengan NPM 211002502. Di dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan yaitu tentang halal dalam hadis Nabi. Setiap muslim mesti memperhatikan segala yang dikonsumsi dan digunakannya, apakah halal atau haram. Al-Quran dan hadis telah memberi tuntunan dan memerintahkan untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal. Hal ini telah diperintahkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah membimbing dan mengingatkan umatnya untuk selalu memperhatikan apa yang dikonsumsi. Sebab jika seorang muslim mengonsumsi yang haram, maka akan datang ganjaran yang pedih untuknya. Untuk selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Nabi Muhammadlah yang paling berhak menafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yang paling populer adalah hadis Nabi berikut. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang karakteristik perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya. Sedangkan sesuatu yang ada di antara keduanya adalah perkara syubhat atau tidak jelas atau samar-samar. Nabi dalam lanjutan hadis ini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara syubhat, karena orang yang terjatuh pada perkara syubhat dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara haram. Untuk selanjutnya, halal dan haram sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara global, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Diceritakan dari Salman, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alfira, sejenis baju dari kulit. Beliau lalu menjawab, halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis tersebut menjadi penguat tentang perkara halal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti binatang ternak, tumbuhan, dan binatang di lautan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dibahas dalam Al-Quran, maka hukumnya dimakfu atau dimaafkan. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Namun dalam beberapa kesempatan, Nabi juga menjelaskan beberapa pengecualian. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173,
disebutkan bahwa Allah mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai dan darah yang halal dikonsumsi, sebagaimana dalam hadis berikut. Diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksudnya ikan dan belalang, dua darah maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Untuk selanjutnya, dalam hadis lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan dan kesucian air laut dan seluruh isinya sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut. Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai air laut, beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Untuk selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tidak lagi memperhatikan soal halal dan haram. Padahal memakai dan mengkonsumsi barang yang halal adalah perintah agama. Sedangkan sebaliknya, memakai dan mengkonsumsi barang yang haram dilarang oleh agama. Berikut bunyi hadisnya. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal dan yang haram. Jauh-jauh hari, Nabi memperingatkan soal halal haram ini. Di samping itu, Nabi pernah menyatakan bahwa mencari perkara halal itu adalah wajib bagi setiap muslim sebagaimana disinggung dalam hadis berikut. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi, dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukannya. Untuk selanjutnya, setiap muslim harus ingat bahwa yang haram dan halal itu sudah jelas. Dan sepatutnya pula seorang muslim menghindari perkara yang subhat demi keselamatan agama dan kehormatannya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh perkara yang halal itu jelas dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara subhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis ini, sudah seharusnya seorang muslim menjaga diri dari hal-hal yang haram, karena yang haram akan mengakibatkan keburukan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Untuk selanjutnya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan lalu diberi keberkahan
atau harta tersebut disedekahkan, lalu ditinggal mati, kecuali akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Sungguh, Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Dan sungguh, keburukan tidak bisa menghapus keburukan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Untuk selanjutnya diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap tubuh yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka api neraka pantas untuk itu." Dalam riwayat Al-Mu'azzin dikatakan, daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka api neraka untuknya. Untuk selanjutnya, diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba waktunya ketika banyak orang yang tidak peduli lagi soal apa yang telah diambilnya, apakah halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjadi peringatan bagi umat Islam untuk terus istiqomah dalam mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka apapun kondisi zamannya, seorang muslim harus tetap memperhatikan betul-betul asal mula apa yang dikonsumsinya. Untuk selanjutnya, dalam hadis riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solih. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka dalam kondisi demikian, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menekankan bahwa Allah menyukai sesuatu yang baik atau thayyib dan halal. Inilah pula yang menjadi alasan doa yang dipanjatkan seorang muslim itu terkabul. Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Dia perintahkan kepada para rasul-Nya untuk mengonsumsi yang halal dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Sekian pemaparan dari penjelasan dan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.